Halo teman-teman, lihatlah ke atas. Cantik banget pemandangan. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu. Aduh, kamera Majapahit, cok. Kawat ini. Kamera Majapahit. Jadi biar ya oke, kita akui device kita sangat busuk. Ya, kita punya Android ancur-ancuran. Sebenarnya bukan nggak bisa beli bagus, tapi udah tau lah ya, saya ada nanti itu ada hubungannya sama yang kita bahas, yaitu kita akan membahas tentang suatu kalimat. Aduh, Majapahit, cok. Inilah saya akan membahas suatu kalimat, apa ya cara bilangnya, Anda sendirilah ini. Pokoknya yang aku harus berani memulai, jangan takut gagal. Jangan takut gagal, harus berani memulai. Nah, betul, suara agak ngeprem. Jadi artinya gini, maksud saya gini, ada sebuah ayat Alkitab dalam Matius 25, pokoknya itu ada judulnya perumpamaan tentang talenta. Itu baca, aku akan ada dua. Jadi ada satu topik kan nih ngomong apa sambil ayat-ayatnya. Kenapa di sini jalan tapi di mulut gak bisa ngomong, aneh. Jadi gini, di perumpamaan itu yang ku ingat, aku udah lama baca sebenarnya, cuman lalu itu unik kan. Pokoknya ada yang dikasih 5 talenta, kita bilang lah 5 talenta itu entah modal lah, pokoknya 5 apa kayak, pokoknya itu duit lah. 5 talenta itu uang. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Jadi modal besar, modal menengah, atau modal kecil gitu. Jadi modal besar ini, mereka ini sama-sama mulai gitu, sama-sama mulai. Jadi modal besar ini dia kerja semangat, pokoknya dia gunakan uang itu untuk mendapatkan hasil. Jadi dia dapat 5, imbal hasil 5, berarti 10, dia dapat 10 talenta. Kalau kita bilang lantas 5M, jadi merubah 5M menjadi 10 miliar. Jadi yang 2 ini, 2 atau 3 ya, pokoknya itulah 2, dia dapat juga. Jadi 2, kita bilang 2 miliar, dia jadi 4 miliar. Jadi yang satu ini nggak tahu entah kenapa di pikiran dia, entah karena modalnya kecil, tapi dia nggak mau coba sesuatu, nggak mau coba. Pas dia pas dikasih itu cemberut entah apa. Tapi kan kalau secara logikanya nih, itu mereka sama-sama mulai. Yang 1 5, 1 2, yang 1 1. Nah, kan sama aja gitu. Sama aja mereka mulai dari modal yang sekian gitu. Nggak tahu lah entah ilmunya beda atau gimana. Tapi kan 5 dapat sekian, 2 dapat sekian. Yang 1 nih ditahannya, cok, dikuburnya. Ibaratkan kau dikasih, kau ada modal nih, kau minjem. Kau salah jauh-jauh. Kau dikasih duit lah gitu. Dia bilang, kau minjem lah gitu kan. Kau minjem dari bank 1 miliar. Rencana kau mau bangun sesuatu. Tapi kau gini, aduh, sorry. Gini, contoh ya. Enggak tahu nyambung atau enggak ya, cuman ibaratnya gini, kau mau minjem 5M, tapi bank ngasih lo 1M gitu. Itu kan wajib ada bunganya lah, ada apanya lah gitu. Jadi 5M kok dapat sama siapa ini? Dapatnya 2M, kok tinggi kali, kok se-M. Jadi gara-gara se-M dia takut gagal, padahal yang 5M ini sama ajanya, dia pun mulai baru mulai langsung modal 5M, siapa ini baru mulai langsung modal 3M, kan sama-sama minjem gitu, minjem. Yang 1M ini juga sama-sama baru mulai, cuman 1M ini maunya nggak tahu entah mau 5M atau 2M. Yang ku dengar katanya keji, katanya kau tuanku yang keji atau apalah, nggak senang dia mungkin dikasih 1M itu, pikir awak kan. Jadi dia gara-gara takut cepet modalnya habis, nah itu kan salah. Dia kubur uangnya, bukannya di investasinya, entah dia bakalnya dicobain, entah gagal aja 0 gitu, entah apa kayak. Tapi dia apa aja gitu, dikuburnya, ditahan duitnya, nggak di apa. Gue punya gopek nih, taruh aja di kantong gopek busuk.
gitu. Sedangkan yang lain berusaha. Terakhir apa yang punya bank senang? Aku susah bilangnya. Pokoknya tuannya senang. Kau tak kasih 5M, kau bikin segitu. Wah, bunganya mantep nih. Kau kalau kayak gini aja dapat 5M mengubah ke 10M, ya gandakan lagi nih kah apa? Oh, kau juga nih 2M. Naik kok jadi 4M. Mantep kok nih katanya. Lanjut lah gitu. Tapi yang 1M ini kau kasih 1M, bukannya kau coba entah gagal atau enggak, kok kabur, kok kubur-kubur duit kok kantong-kantongnya apa ya, kasih uang kau tuh sama kau. Terakhir uang 1M itu dikasih sama yang lain. Terakhir yang 1M itu apa? Dicampakkan, yang artinya itu orang nggak berguna, bro. Nah, itulah artinya kalau menurut gua gitu. Itu orang nggak berguna. Dikasih modal nggak dilaksanakannya gitu. Dikasih modal nggak mau dia coba yang lain, nggak mau dia berusaha, takut dia gagal. Itu bukan apa, bro, bukan manusia gitu. Nah, jadi gini, saya pun seperti itu. Saya dulunya orangnya pinginnya dari kecil kena doktrin kayak gini ya. Nabung pangkal kaya, sukses pangkal miskin, apa nabung pangkal kaya. Pokoknya gitulah. Jadi saya kan diajarin nabung lah. Gitu. Biar apa? Biar uangnya kaya. Dulu pikiran gue gini, tunggu dulu, agak lancar dulu pikiranku nih. Jadi pikiranku dulu gini. Aku SD, tamat SMP, tamat SMA, setelah itu aku kerja, setelah itu aku kumpuli uang, aku tabung, aku bisa beli kereta, aku bisa beli rumah, aku bisa beli. Oh, tidak, bro. Kenyataannya nggak kayak gitu. Nggak segampang itu. Banyak yang dialami. Nggak ada dulu pas kecil dibilang lo harus tahu psikologis uang gimana, bla 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 bla, apa yang kau akan hadapi di kehidupan, apakah kau akan terkena sesuatu, penyakit kah, kebutuhan keluarga, dia nggak ngajari. Orang-orang itu ya malah ngomong udah kau kalau nanti kerja bisa beli apa pun nanti sampai kayak gitu. Nggak benar nih. Kebetulan pas aku kerjanya aku udah 5 tahun lah kerja, 5 tahun kerja. Sebenarnya SMP udah kerja nih. Gak usah jauh-jauh. Kalau soal dalam berdagang, aku dari kecil udah berdagang. Dari kecil aku baru tamat sekolah aku udah jaga jualan. Walaupun matematika aku rendah, yang memang masa matematika dulu nggak tahu kenapa kalau berdagang suka aja gitu. Mataku enak karena ada hasilnya. Kalau belajar ini nggak ada hasil, nggak tahu ya, itu pemikiran salah mungkin, tapi ya nggak tahu otaknya gitu pikirannya. Pas aku belajar aku nggak mau, pas aku berdagang, wah itu aku bisa. Misalnya bukan kayak gini cara ngitungnya, jadi gimana, jadi kan pelajaran matematika itu kan jadi minta gitu, tapi semangat pelajarinya gitu ya. Ini matematika yang berguna ya gitu lah pikiranku, aku pinter gitu untuk berdagang, pokoknya harus ada hasil gede. Jadi itu aku memang udah lama lah pengen berdagang, pengennya jadi pengusaha kan. Cuman dalam hati ngapain ribet kerja ini dapat duit, dapat ini, bisa beli rumah, bisa beli kereta, bisa beli ini, menikah bahagia. Pikiran apa kayak gitu, pikiran aduh, rupanya enggak kok. Setelah aku kerja gajiku ada 5 juta sebulan, habisnya ke yang lain-lain, ke puding karena kan kerja berat, ke puding, ke apa, pas tengok sebulan kok cuma 300.000 nih dikumpulin, ngapain gitu. Waduh, kayak gitulah. Terakhir gara-gara apa, aku harus coba sesuatu. Jadi makan kuku perkecil, kupaksakan lah badan ini apa. Kan dulu sering koyak-koyak dulu badan, ini ada banyak bekas-bekas. Ya, yang lain gampang hilang karena di bagian jari kan. Jadi cepat terkikis, cepat hilang. Aku dulu sering suntik neurobion dulu. Apa obat demam, nah itu dulu. Itu sekali 2 suntikan tuh. Pokoknya itulah. Jadi itu terakhir aku pengen coba sesuatu kan, bagaimana nih, aku coba pertama dari komponen, aku bikin usaha komponen. Gak suka orang komponen tuning aku, karena apa, aku penjualnya jujur mereka nggak suka. Nah itu nanti kita bahas lagi nanti ke depan, penjualan yang dikehendaki Tuhan. Nah, Tuhan ajarkan itu untuk kita, penjualan ini. Jadi gini, aku jual komponen, aku coba ada setahun, gagal terus. Kawanku yang untung luar biasa, dari ongkos-ongkos awak rugi terus. Modalnya 500, jualnya 400, jual dapatnya 400, udah 400 dikurangi lagi 300, udah 400 dikurangi lagi cepet limpul, pokoknya gitu-gitu terus. Sampai dapatnya dari 500 modal itu cuma dapat 50.000. Parah nggak? Parah banget kan, karena iniku lemah. Kayaknya gak ada skillku lah ini. Setelah setahun aku udah mikir kayak gitu. Karena setahun aku coba kan, gak berhasil cok.
Kesalahannya selalu sama. Jadi pikiran aku kesalahannya sama. Nggak beda-beda cuy. Permainan harganya kuat. Mereka aku kan di Medan nggak ada yang jujur gitu orangnya. Ya oke lah aku lepas semua. Tapi komponen ini lebih lah dari setahun kayaknya 2 tahun. karena komponen ini banyak kok apanya keuntungannya. Tapi jujur gak pernah jackpot. Ya begitu gak pernah jackpot ya. Paksa aja terus gitu. Tapi terakhir aku menyerah lah. Bahasa apa? Aku nyerah. Aku gagal, aku nyerah. Aku nggak di sini apa-apa. Oke, di situ aku udah nyerah kan. Tapi di situ aku udah lagi ikut trading. Jadi aku trading aku memang itu impian sekali. Itu aku kejar karena itu menurutku pekerjaan paling enak dan paling berbahaya. Itu pekerjaan memang kita nggak naik gunung, tapi kalau trading menurutku pekerjaan paling enak dan paling berbahaya. Jadi dua-duanya itu seperti timbangan, bro. Seperti timbangan. Nggak tahu lah zodiak ini kan sebenarnya salah ya kan. Sesuai awak. Nggak tahu entah kenapa karakterku itu seperti timbangan, jadi mengukur gitu mana yang ini mana yang itu, dan itu selalu kulakukan kan dalam ketukanku pun selalu harus seimbang apa. Nggak tahu kayak gitu, aku nggak percaya, cuman menurutku zodiak itu jangan dipercaya sepenuhnya, tapi ya ibaratkan ya itu data-data lah. Yaudah jadi lanjut lah. Aku coba-coba terus selama 2 tahun gagal, oke aku nyerah. Setelah itu aku coba apa lagi ya? Beli barang kayak tembaga lah apalah. Itu aku itu banyak kriminalnya kalau dibilang. Maksudnya banyak itu aku terima barang-barang dari orang-orang jahat itu sebenarnya. Jadi ya aku ada juga ruginya. Terkadang kawan ini nih yang bikin rugi, ini kawan juga, diocop juga. Jadi aku berpikir kayaknya itu haram. Setahun aku udah kayak gitu gagal lagi. Uangku habis-habis kayak gitu, belum lagi aku nanti berdugem lah apalah, dulu kan masih apa, tapi cepet ku tinggal nih cok, cepet nanti kita kubas juga, cepet kali aku meninggalkannya dugem itu sama yang pergaulan bebas apa. Tapi kalau soal narcoboy aku nggak pernah, sumpah nggak pernah pakai, tapi beberapa kali hampir dan nggak pernah minta, tapi selalu diajak. Itu kalau aku itu pas itu sering kali. Jadi aku coba-coba, terakhir aku sampai sekarang inilah. Aku paling parah itu di trading. Aku 4 tahun. Kalau misalnya 4 juta, lebih lah cok, dari 4 juta sebulan. Kali 4 tahun tuh udah berapa uangnya? Belum lagi uang bonus. Gila cok, gila. 4 juta kenapa aku bilang? Pas itu uangnya gacor-gacor kali. Sehari bisa dapat 400, sehari bisa dapat gope. Bayangkan lah. Enak kali. Memang kerjanya gila. Ngangkat besi lah, apalah. Terkadang ya banyak sebenarnya yang didapat. Tapi habisnya ke situ terus. Aku coba trading, itu nanti aku ceritakan. Intinya aku di situ mulai sesuatu, dan sekarang aku masih berusaha untuk kembali lagi ke jalanku yang pas itu, yaitu mencoba usahaku. Dan itu aku memang udah berjanji sama usahaku. Aku gagal lah sampai mati. Tapi kalau menang juga sampai aku mati. Kayak gitu aku dalam hatiku. Gagal, yang penting aku coba gitu. Coba terus. Yang aku udah pikirkan gitu. Gimana caranya dengan menghubungkan dengan ayat yang tadi saya kasih. Misalnya gini, kau takut gagal ini, nggak mau coba. Ya kamu coba aja gitu, nggak usah takut, coba aja. Tapi kalau yang kau coba ini terus gagal, kau pindah. Dan ketika kau gagal semua, kau pilih mana sebenarnya yang satu itu di hatimu. Seperti saya, yang satu di hati saya itu yang tadi saya bilang. Oke, itu terus dicoba. Mau gagal kayak manapun, yang penting kau berjuang, kau berusaha. Jangan takut. Terus pelajari kesalahan apa aja yang apa. Karena ada ayat Alkitabnya juga. Sebenarnya yang bikin orang gagal itu adalah mengulangi kebodohannya. Itu ada di Alkitab. Dia terus ulangi kesalahan yang sama gitu. Walaupun kesalahannya beda-beda, sama aja. Dia nggak baca, dia kurang pengetahuan, dia kurang literasi. Apa yang didalaminya itu, apa yang dimasukinya itu. Itu kan sama aja, mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga yang saya lakukan. Itulah kebodohan saya. Jadi saya udah habis banyak sekali modal. Saya coba udah berbagai macam. Nanti saya akan ceritakan. Jadi intinya di ayat Matius 25 tadi, jangan takut berusaha, cobalah sesuatu. Dan kalau pesan saya itulah di Matius 25 tadi, jangan takut berusaha. Lebih bagus gagal daripada tidak mencoba. Terus
eh, uang itu jangan dipendam, uang itu harus digunakan. Uang itu dipendam kalau uang itu dingin gitu. Maksudnya gimana bilangnya ya? Misalnya nih kau gaji 100 juta, kalau menurutmu itu udah cukup, ya udah kau sisihkan aja. Sisanya terserahmu, kalau kau ingin mencoba ya coba. Ah, kayak gitu. Tabungan boleh ada, tapi jangan semua. Pam. Tabungan boleh ada, tapi jangan semua. Kau punya 100 juta, kau tabung lah sedikit. Sisanya kau pakai untuk bekerja dengan riset yang bagus, dengan ilmu yang udah kau dalami. Tapi ya jangan kayak punya talenta itu, dia dikasih 100 entah apa 1 M, malah disimpan dia duit itu sampai busuk, kena inflasi mungkin mas turun. Gak tahu lah zaman itu ada grafik market. Gak tahu lah pokoknya gitulah. Di iya dia tidak, ya satu saat kita nggak, aku nggak tahu seberapa satu talenta, cuman katanya itu uang. Tapi dikubur dia, cok. Ya udahlah. Loss sebenarnya gitu kan. Dikubur dia uangnya ya. Dikubur artinya disimpan gitu, disimpan. Disimpan uang yang nggak beranak. Malahan dia rugi. Kenapa? Dia bayar bunganya. Kayak mana bayar bunganya? Makai apa dia bayar bunganya lagi? Oh kerja lah, kerja buruh kasar gitu. Entah adanya kuli bangunan zaman pas itu ya kan. Kuli bangunan, kuli sawit, entah apalah. Kayak gitulah itu. Ya kan salah kan. Lebih bagus kan gagal kan. Lebih seru, lebih terbuka otak. Jadi ketika pas itu dan terakhir ayat itu dibilang dicampakkanlah dia yang penuh dengan ratap dan tangis. Ya itu orang goblok, jadi sampai mati pun dia nanti hidupnya susah. Kenapa dia nggak mencoba? Nggak ada ceritanya, nggak seru dia, cok. Kalau aku nggak tahu, lebih bagus gagal daripada nggak mencoba. Betul, lebih bagus aku mati gagal daripada aku mati nggak nyoba. Enak rasanya. Namanya hidup kan, itu kembali ke kehidupan itu harus dicoba, enak gitu. Oke ya, shalom ya, itulah yang aku bilang tadi. Next, kalau mau ngomong bahas tentang apa lagi? Soalnya saya ini nggak tahu, banyak kali yang mau saya bilang. Semoga lah kalian paham dengan bahasa gua lah ya. Sorry kali kalau ada bahasa-bahasa yang nggak enak. Maaf. Soalnya tujuan saya ingin membagikan ilmu yang saya dalami. Umur saya masih kecilnya lah, umur 20-an ya. Tapi menurut saya udah banyak kali kena tekanan dari segala sisi. Jadi saya ingin berbagi sebuah informasi bagaimana saya bertahan. Jangan pernah sepelekan ilmu umur orang. Misalnya umur 30 tahun ini pengalamannya banyak. Oke, kalau soal psikologi, mana lebih banyak pengalamannya? Orang jalanan atau orang yang kaya? Kaya dari lahir versus orang anak jalanan. Nah, maksudnya gini loh, anak jalanan sampai umur 20, nggak tahu kita jadi apalah. Kita jadi begini, kita jadi begitu, versus anak yang kaya dari lahir. Dia udah besar, kita nggak tahu jadi apa. Dia udah besar, kita nggak tahu jadi apa. Pokoknya satu yang kaya, satu tetap miskin. Nah, menurut Anda pengalaman paling baik siapa? Kalau saya pegang bukan orang kaya yang menang psikologis. Sorry. Itu tergantung lah. Cuman intinya ada suatu saat nanti saya ceritakan kayak mana kehidupan yang saya alami. Udah banyak nengok muka-muka sehingga ya nggak ada kawan lagi. Dari dulunya yang banyak berkawan udah nggak berkawan lagi. Kalau nengok gini, kalau saya gini kan, saya tengok, ini Pak Cik ini bikin SW nih di WA. Pemain lama udah nggak keluar lagi. Dia nggak keluar lagi umur 50 tahun, cok. Sedangkan umur 20 tahun udah nggak keluar lagi. Nah, berarti itu kan udah ada perbedaan. Alasan dia ini pemain lama lah, apalah. Pemain lama, kayak pemain video Orno itu, Orno. Permain video 4 tidak. 4. Itulah itu. Pemain lama, pemain baru banyak bacot ini. Nggak tahu lah itu, pikiran dalam hatiku. Itu semua tentang kisah seseorang kayak gitu. Nggak ada bangganya membicarakan itu. Malahan sebenarnya ada bangga, nggak tahu lah ya. Kalau menurut aku malah ada bangganya sedikit, tapi lebih kuat sedihnya kuat kali. Itu nanti aku bahas juga lagi. Makanya sampai aku ngomong gagu kayak gini. Oke lah ya, ini pertama kali aku bikin konten edukasi dalam Alkitab. Sorry kalau ada kesalahan. Shalom.